Halo kawan belajar, berjumpa kembali dengan Bu Risa pada kelas Bahasa Indonesia. Ya kawan-kawan, pada kesempatan yang kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri cerita fantasi dan unsur-unsur cerita fantasi yang meliputi tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas unsur cerita fantasi, kemudian bagaimana cara menceritakan kembali isi dari cerita fantasi. Nah, saya ingatkan kembali, untuk kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami ciri-ciri cerita fantasi, 2. Menentukan tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, yang Burisa maksud untuk meneruskan, melanjutkan untuk memahami unsur-unsur cerita fantasi di sini yaitu kita akan membahas amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, untuk tema, latar, alur, tokoh, dan penokohan kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin. Jadi kita di sini untuk unsur-unsur cerita fantasi akan membahas 3 ya, ada amanat, ada sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, untuk amanat ini merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, di sini sebuah cerita itu memiliki nilai moral. Terdapat pesan yang dapat dijadikan teladan atau contoh bagi pembacanya. Karena di sini pesan-pesan itu pasti sangat berguna bagi pembaca. Contohnya ini ya, ada kutipan teks cerita fantasi, lalu di bawah ini ada pesannya. Naomi kaget sekali. Jantungnya hampir copot. Dia benar-benar tak percaya dengan penglihatannya sendiri. Mimpikah dirinya? Ditepuk-tepuknya kedua pipinya, berharap ini hanya mimpi. Tapi benarkah? Kau tidak sedang bermimpi, hai manusia. Ini nyata. Akulah nasi yang selama ini kau buang dan hambur-hamburkan. Dan seterusnya. Kutipan cerita tersebut memiliki pesan atau nasihat. Hendaklah tidak membuang-buang makanan agar tidak mubazir. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang seorang pengarang atau pembaca terhadap cerita. Nah, untuk menentukan sudut pandang ini ada ciri-cirinya. Ya, jenis-jenis sudut pandang ada 2 yang kita pelajari, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, untuk menentukan ini merupakan sudut pandang orang pertama, ini merupakan sudut pandang orang ketiga, itu bagaimana? Cara mudahnya adalah kalian amati kata ganti orang yang digunakan pada cerita tersebut. Nah, untuk sudut pandang orang pertama ini ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu ada kata aku, saya, kami, dan kita. Nah, untuk sudut pandang orang ketiga itu ditandai dengan kata ganti orang ketiga, yaitu mereka, ia, dia, nya. Selanjutnya untuk gaya bahasa. Sebuah cerita itu pasti menggunakan gaya bahasa. Nah, penggunaan gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan bahasa, sehingga dapat memberikan kesan atau efek terhadap pembaca. Penggunaan gaya bahasa ini berkaitan dengan penggunaan majas pada kalimat dalam cerita.
Selanjutnya, perlu kawan-kawan pahami bahwa cerita fantasi itu memiliki jenis. Ya, jenis cerita fantasi itu dibedakan berdasarkan 1. Kesesuaian dengan dunia nyata, 2. Latar cerita. Nah, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata, jenis cerita fantasi ada 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi total merupakan cerita yang seluruh isinya itu tidak nyata atau tidak ada di dunia nyata. Jadi semuanya yang ada di dalam cerita itu merupakan hal yang tidak nyata. Berbeda dengan cerita fantasi irisan. Kalau irisan ini berarti sebagian ada yang nyata dan sebagian ada yang tidak nyata. Ini bisa saja kalau cerita fantasi irisan ini mengambil latar dunia yang sebenarnya ini, kemudian dimodifikasi ada hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang bersifat imajinatif. Lalu berdasarkan penggunaan latar cerita, jenis cerita fantasi itu ada 3. 1. Cerita fantasi sezaman. Ini berarti cerita fantasi yang sezaman itu menggunakan satu waktu atau masa. Jadi peristiwanya itu terjadi pada suatu waktu. Tidak berpindah-pindah waktu. Tidak berpindah ke waktu masa depan, tidak berpindah ke waktu masa lampau. Jadi itu tetap pada suatu masa yang sama, di satu waktu yang sama. Itu kalau cerita fantasi yang sezaman. 2. Cerita fantasi lintas waktu masa lampau. Berarti ini cerita fantasi yang menggunakan lebih dari satu waktu atau masa, yaitu zaman yang sedang berlangsung dan masa lampau atau masa lalu. Nah, ini contohnya gini, ada seorang tokoh. Ya, tokoh itu diceritakan pada masa yang berlangsung, zaman yang sedang berlangsung, tetapi di dalam ceritanya itu tiba-tiba dia pindah ke masa lalu. Nah, berarti itu merupakan cerita fantasi lintas waktu masa lampau. Kemudian yang ketiga, cerita fantasi lintas waktu masa depan. Nah, ini cerita fantasi yang menggunakan lebih dari satu waktu atau masa, yaitu zaman yang sedang berlangsung dan masa depan. Jadi tokohnya itu diceritakan pada zaman yang sedang berlangsung, kemudian di dalam ceritanya itu si tokoh ini pindah ke masa depan. Nah, untuk contoh latar cerita fantasi yang berdasarkan latar cerita ini, bisa saja ini ada tokoh yang tiba-tiba itu berpindah ke masa lalu pada zaman penjajahan. Nah, itu ceritakan bagaimana kok bisa sampai dia pindah ke masa lalu. Nah, ini kan sesuatu hal yang mustahil. Orang zaman sekarang tidak dapat pindah ke masa lalu. Gitu. Kemudian ini selanjutnya berkaitan dengan menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menemukan pokok isi cerita fantasi, 2. Menceritakan kembali isi cerita fantasi secara lisan atau tulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan menceritakan kembali isi cerita fantasi yaitu 1. Menentukan tokoh, 2. Menentukan latar cerita, 3. Menentukan urutan peristiwa. Nah, di sini perlu ada pemaparan, pemberian penjelasan tentang cerita, serta pengenalan tokoh dan setting cerita. Ingat, setting itu adalah latar ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami itu dimulai dari pengenalan masalah sampai penyelesaian. Pengenalan masalah ini berarti pada saat tokoh memasuki konflik. Kemudian di tengah-tengah cerita itu ada klimaks atau puncak masalah.
Ini berarti pada saat cerita mencapai pada puncaknya. Lalu ada penyelesaian. Penyelesaian ini merupakan akhir sebuah cerita. Karena pasti di dalam cerita itu ada tokohnya, ada latar ceritanya, dan ada peristiwa apa yang dialami oleh tokoh. Jadi, tokoh, latar, dan urutan peristiwa itu perlu diperhatikan untuk keperluan menceritakan kembali isi cerita fantasi. Lalu cara menceritakan kembali isi cerita fantasi itu bagaimana? Caranya, 1. Membaca cerita dengan saksama. Nah, membaca cerita dengan saksama ini bertujuan agar dapat memahami isi cerita berkaitan dengan pencarian makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Jadi, harus dipahami betul-betul cerita dari awal sampai akhir. Jangan sampai urutan peristiwanya itu terbalik-balik. 2. Mencatat pokok-pokok cerita penting seperti tokoh, wataknya, latar, kemudian pesan, dan alur cerita. 3. Setelah mencatat pokok-pokok cerita, barulah kita susun kembali pokok-pokok cerita tersebut ya menjadi penceritaan kembali. Nah, dalam menceritakan kembali tersebut harus menggunakan kalimat sendiri. Walaupun menggunakan kalimat sendiri, isinya itu tidak diubah, jadi tidak ada isi yang berubah. Hanya saja kita menceritakan kembali cerita fantasi itu menggunakan kalimat kita sendiri. Ya anak-anak, itu tadi yang kita pelajari berkaitan dengan unsur cerita fantasi berupa amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa, serta kita mempelajari bagaimana cara menceritakan kembali isi cerita fantasi. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.